Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Mulyawati, mengajar di SD Tarikolot, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama di LPTK UIN Has Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Praktek peer teaching yang saya lakukan yaitu dengan metode daring. Pada praktek pembelajaran ini menggunakan rangkaian dan rancangan perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul ajar, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan instrumen asesmen. Berikut video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 semester 1. Kita berjumpa di bab memasuki atau menyambut usia balik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan, siapa yang mau memimpin doanya? Saya Bu. Pak Hendra? Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Iya, silahkan. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kita absen dulu ya. Hari ini hadir semua kelihatannya ya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir, Bu. Iya, Hadir, alhamdulillah. Hadir. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Setelah mengikuti pembelajaran pada bab ini, diharapkan nanti dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Siapa yang sudah tahu? Belum, Bu. Bu. Tahu. Satu lagi, ada agak perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, siapa yang sudah tahu perbedaannya? Kalau perempuan Saya itu Perempuan pakai di kerudung, Bu. kerudung. Kalau laki-laki Ya, pakai peci. itu salah satunya. Ya, selanjutnya, nah sebelum masuk pembelajaran, coba kalian amati dulu percakapan ini. Sudah terlihat? Sudah, Terlihat, Bu. Bu. Coba amati ini dialog antara bapak sama anaknya. Ya. Ya. Kenapa, Di Bu? sini, apa coba yang dibicarakan? Ayah mengajak anaknya ke masjid. Iya. Kemudian apa lagi yang lain? Apa? Anaknya Anaknya tidak mau, Bu. dewasa. Masih tidak kecil. mau Karena karena masih SD. berkesimpulan belum dewasa. Iya, bagus semuanya. Nah, di Dijelasin sini, sama bapaknya. iya, siap. Bentar ya. Nah, di sini kita akan mengetahui pengertian balik. Balik itu secara bahasa berarti sampai. Sampai Sampai menurut kemana, Bu? istilah sampai pada kedewasaan bagi seorang muslim, baik laki-laki atau perempuan. Nah, adapun tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, salah satunya adalah mimpi basah.
Kemudian yang kedua haid dan yang ketiga berusia 15 tahun. Tahun. Untuk yang pertama adalah mimpi basah khusus bagi anak laki-laki. Laki. Ya. Boleh bertanya, Nah, Bu? sekarang coba baca kisah berikut ini. Ini adalah tentang kisah mimpi basah. Basah. Ah, Coba dibaca dulu. sudah, Bu. Bu. Sudah? Sudah. Nah, sebelumnya di sini Ibu mempunyai tongkat. Tongkat ini nanti akan diputar. Siapa yang dapat atau yang memegang tongkat ini, maka itu yang akan menjelaskan atau menceritakan kembali apa dari kisah ini. Nah, sekarang Ibu kasih tongkatnya. Diputar ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, Bu. Bu. Mulai dari Deyoyo tongkatnya, kemudian diputar lagi sama yang lain. Nah, Ya, Bu. sekarang Sudah, Bu. sampai di Najis. Ya, silakan Najis untuk menyampaikan apa yang sudah dibaca di depan. Ya. Ya, Bu. Itu di tengah malam Ahmad tiba-tiba terbangun karena celananya basah. Itu Ahmad melihat Ya. jam dinding yang menunjukkan, ya itu Bu. Jadi Ya, celananya basah itu Bu, gimana itu? karena apa itu ya? Itu karena mimpi basah. Basah. Salah satu Basah. dari tanda memasuki usia balik. Balik. Baik. Ya, kemudian setelah kalian menceritakan isi cerita tersebut, silahkan sekarang membuat kesimpulan tentang pengertian mimpi basah. Dicatat di buku tugas kalian ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Nah, sudah semua? Sudah. Bu. Bu. Nah, selanjutnya nanti tugasnya dikumpulkan. Kemudian kita sekarang akan masuk kepada ciri balik yang kedua, yaitu haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Perempuan. Nah, untuk sekarang tongkatnya Ibu kasih ke anak perempuan. Kemudian nanti diputar lagi. Silahkan sekarang tongkatnya berada di Neng Desi. Ya, Bu. Terlihat ini ceritanya di depan. Nah, coba Iya, Bu. ceritakan apa yang Neng Desi tangkap dari kisah ini. Ada anak perempuan bernama Aisyah merasa lemas, Bu. Dia pusing, badannya juga panas. Tiba-tiba dia kaget, Bu, melihat ada darah. Nah, itu tandanya apa? Apa, Bu? Men. Itu Haid. tandanya Nggak tahu, anak Bu. perempuan itu sudah haid atau menstruasi. Ya, tandanya itu sudah mencapai usia balik untuk Balik. perempuan. Nah, kemudian sekarang coba simpulkan lagi tentang pengertian haid yang tadi dibaca dari kisah. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Bagus semuanya. Setelah Ibu lihat kesimpulannya dari yang mulai tadi mimpi basah sama pengertian haid, semuanya bagus-bagus. Nah, sekarang kita masuk pada usia 15 tahun, yaitu ciri atau tanda balik yang ketiga. 3. 15 tahun di sini dihitung dalam kalender Hijriah ya, anak-anak. Nah, meskipun nanti tidak mengalami mimpi basah bagi anak laki-laki atau tidak mengalami haid bagi anak perempuan, kalau usianya sudah 15 tahun, maka sudah memasuki usia balik. Ya, balik. Ya. Mengerti anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Ngerti, Bu, Bu. cara Ya, menghitungnya kalau tidak ada yang gimana? bertanya, selanjutnya Saya, Bu.
Iya, gimana, Neng Umi? Gimana cara menghitung 15 tahun, Bu? Kita bisa menghitung 15 tahun itu dari mulai kita sekarang berapa tahun lahirnya, tahun berapa? 2002, Bu. Nanti dihitung. Sekarang sudah kelas 4, sudah berapa tahun? 10 berapa 9 ya? tahun, 10. 9 tahun. Iya. Nanti bisa menghitung usia balik itu mulai dari kita lahir sampai sekarang, ya. Nah, Ya, Bu. selanjutnya Terima kasih. setelah yang mengalami mimpi basah dan haid, maka ada kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Karena yang mengalami mimpi basah dan haid itu termasuk kepada yang berhadas besar. Nah, coba kita sebutkan satu persatu tata cara mandi besar atau mandi wajib. Yang pertama apa? Niat mandi Niat, besar. Bu. Pertama Mandi ada besar. niat. Kemudian yang kedua ada Mencuci kedua kedua telapak telapak tangan. tangan. Nah, kemudian yang selanjutnya Mencuci alat kelamin. Mencuci alat mencuci alat kelamin. Kemaluan. Selanjutnya ada membersihkan Tangan Tangan kiri. kiri Tangan dengan kiri. air sabun. ya, Dengan selanjutnya kotoran adalah sabun. berwudu. Setelah Sempurna. berwudu kemudian menyela-nyela rambut, Rambut kepala. dengan Kemudian air. menuangkan air ke seluruh anggota tubuh dan membasuh kaki. Nah, setelah itu tata cara mandi bagi yang berhadas besar, ada pula larangan bagi orang yang berhadas besar. Nah, di sini ada beberapa larangan. Yang pertama adalah larangannya adalah Sholat. 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 Kemudian sujud tilawah dan sujud syukur. Kemudian larangan yang selanjutnya adalah tidak boleh Membaca, membaca, membawa Al-Quran. dan membawa Al-Quran. Al-Quran. Pinter. Kemudian yang ketiga, larangannya adalah dilarang untuk Tawaf. Tawaf. kalau kita lagi berhadas besar maka tidak boleh tawaf. Dan yang terakhir, kita Berdiam di masjid. dilarang berdiam di Di masjid. masjid. Iya, pinter anak-anak semua. Nah, ada yang bertanya? Tidak, Bu. Sebelum Mengerti, nanti. Bu? Iya, pintar-pintar semuanya ya anak-anak kelas 4. Nah, di Iya. sini nanti Ibu dia membagi dalam beberapa kelompok. Untuk kelompok laki-laki jumlahnya 10 orang, Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Kemudian untuk anak perempuan ada 12 orang, Ibu bagi juga menjadi 2 kelompok. Yang anak laki-laki di sini nanti tugasnya adalah melakukan wawancara. Nah, silahkan kalian nanti tanyakan kepada siapa saja, mau sama kakak, mau sama ayah, tanyakan tentang pernahkah mengalami mimpi basah, ya. Kemudian untuk kelompok anak perempuan, lakukan wawancara kepada kakak atau ibu atau teman yang di atas kalian, berapa usianya ketika pertama kali haid. Ya, itu anak-anak mengerti untuk tugasnya. Siap, Bu. Ibu. Nah, nanti tugasnya dikumpulkan kepada ibu ya untuk dinilai untuk minggu selanjutnya. Nah, sebelum kita mengakhirinya, ibu punya tepuk tanda dewasa. Kita tepuk bersama-sama ya anak-anak. Ya, Ya, Bu. Bu. Coba kita tepuk bersama, tepuk tanda dewasa. Prok, prok, prok. Bila kau ingin tahu tanda dewasa Dewasa bagi anak pria dan wanita telah mimpi basah bagi pria wanita keluar darah haid untuk wanita jika 15 tahun umurnya termasuk usia dewasa
Walau tak Walau tak melangkah melangkah darah dan darah tidak dan mimpi tidak basah, mimpi basah, ia wajib wajib taati taati syariat. syariat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kesimpulannya di pembelajaran ini adalah pengertian balik tadi apa? Balik ini adalah sampai. Kemudian ada tanda-tanda dewasa atau tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang pertama tadi ada Yang pertama yang tadi mimpi Mimpi basah. mimpi basah untuk anak laki. Untuk Laki. anak Yang laki-laki. kedua tandanya adalah Dua haid untuk untuk anak anak perempuan. Dan yang perempuan. ketiga tandanya adalah Sempurna umur. berusia 15 Usia 15 15 tahun. tahun. Nah, Menurut itu kalender pelajaran Hijriah. yang kita pelajari pada hari ini. Untuk selanjutnya, untuk minggu depan kita akan masuk pada pembelajaran tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Kalian bisa membaca terlebih dahulu atau mencari tahu apa itu tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Nah, perjalanan hari ini dicukupkan sekian. Sehat-sehat semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.